Hai bro dan sis, kembali lagi bersama gue Rido dalam Rido Daily Faith. Saya berharap, saya berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan membahas tentang pro kontra ibadah online. Jadi di tengah-tengah kepanikan global akan virus corona atau COVID-19 ini, mari melihat hal ini dari sudut pandang yang lain. Jangan hanya berpikir ini kurang iman atau itu kurang beriman. Saya mendapat kiriman video dari salah satu teman tentang pro kontra ibadah online ini, dan ini datang dari seorang hamba Tuhan yang saya dulu kagum banget sama dia, dan beliau sangat berapi-api melayani Tuhan bahkan sampai hari ini pun. Tapi ada hal yang menurut saya kurang setuju dalam hal ini, tentang beliau tidak setuju kalau ibadah online. Yuk kita lihat video berikut ini. Tema ke-8, gereja adalah sahabat orang beriman. Sekali lagi, gereja adalah sahabat. Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Ketua Sinode pun memberikan WhatsApp, pendeta tidak boleh memegang tangan dengan jemaatnya. Saya baca itu, saya kaget. Besok saya akan telepon Ketua Sinode, kenapa segitu imanmu? Kau khawatir, jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain. Kamu takut, jangan membagikan ketakutan kepada orang lain. Yang harus kita bagi adalah mempercakapkan kehebatan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan kematian. Kita harus mempercakapkan bukan virus corona atau Mercedes. Tapi kita percakapkan bahwa ada satu yang bisa menjawab doa. Ada satu yang memagari dan membentengi umatnya, adalah Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sedang goncang-goncangnya iman, justru hari ini tema kita bukan kata ini kebetulan disiapkan karena lagi goncang kiri kanan. Tapi ini sudah disiapkan lewat pergumulan doa berbulan-bulan. Herannya jatuh tempo pada waktu sekarang ini. Temanya adalah gereja sahabat bagi orang beriman. Nah, saya pingin gereja lain tidak jadi sahabat, melarikan diri karena ketakutan. Saya tidak mau GBI Mawar Saron ikut-ikutan orang takut, ikut-ikutan orang khawatir, ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman. Haleluya. Moto kita, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Banjir melanda Jakarta saja orang datang kok. Kenapa kita mesti pusing? Hidup kita bukan di dalam tangan virus. Virus punya mata. Dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dipelindungi di bawah kepaknya. Amen. Virus buta terhadap saudara. Matanya melek terhadap orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kuncinya cuma di situ kok. Mari kita akan baca ayat-ayat bertelian dengan ini yang ada pada pokok gereja adalah sahabat bagi orang beriman. Saya merasa semua kita tidak takut dengan virus corona ini, tapi menurut saya adalah sebuah langkah kewaspadaan kalau kita menghindari kerumunan orang banyak atau pertemuan dengan orang banyak. Karena penyebaran virus, intinya gejalanya itu tidak cepat kita tahu. Dan ada orang yang sehat. Bahkan saya baca berita online, saya mendengar satu video dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Beliau tidak merasakan sakit apapun dan beliau hanya batuk kecil-kecil. Ya mungkin beliau berpikir itu hanya karena kecapean. Tapi setelah dites, beliau positif kena COVID-19. Dalam hal ini perlu kita bijak mengambil langkah-langkah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, di tengah-tengah kepanikan global, Pak Pendeta Yakob Nahuai mengatakan bahwa gereja-gereja besar yang meliburkan
beliau menganggap bahwa sebagai suatu langkah yang kurang beriman, ibadah yang dilangsungkan secara online itu menunjukkan bahwa gereja tidak beriman. Saya melihat pendapat seperti ini atau pendapat yang kontra seperti ini yang tidak setuju ibadah secara online. Saya menamakan perspektif gereja-gereja lama dalam memandang perubahan-perubahan dalam masyarakat. Gereja-gereja seperti ini cenderung tidak setuju. Contoh, kalau kita flashback lagi ke zaman dulu, di mana orang-orang berkhotbah harus menggunakan jas, harus menggunakan dasi dan segala macam, dan semua orang pada saat itu berpikir itu yang paling baik dan paling suci. Dan orang-orang yang berkhotbah pada waktu itu tidak berani menggunakan ya hanya sebatas kaos di jas begitu. Orang tidak berani karena pasti ditolak oleh gereja. Menurut saya pandangan seperti ini mungkin menurut mereka ini merupakan pandangan dari gereja yang cukup beriman. Tapi pernahkah kita berpikir tentang jemaat-jemaat yang kurang beriman yang datang ke gereja, atau orang-orang yang mungkin sudah terkontaminasi oleh virus COVID-19 ini dan bisa menularkan kepada orang-orang yang tidak beriman dalam gereja? Apakah semua jemaat yang gereja ini bersuara bahwa gereja yang melaksanakan ibadah online tidak beriman? Apakah semua jemaat-jemaat saudara bisa pastikan bahwa jemaat saudara adalah jemaat-jemaat orang yang penuh iman? Dan Presiden Joko Widodo sudah menghimbau secara nasional untuk wilayah yang terkena penyebaran virus COVID-19 ini yang masuk dalam zona merah tidak ibadah bersama-sama seperti biasanya dalam gereja atau masjid atau beribadah di tempat-tempat ibadah seperti pada umumnya. Semua pimpinan lembaga gereja dan lembaga agama lainnya sepakat untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan saya rasa gereja seperti ini yang tetap menolak untuk tidak melaksanakan ibadah secara online, saya rasa kurang memperhatikan himbauan dari pemerintah, khususnya DKI Jakarta, dalam kasus penyebaran virus COVID-19. Dan saya rasa ini bukan persoalan di belahan dunia Indonesia aja, tapi ini persoalan di seluruh dunia, dan di mana orang sepakat untuk memerangi virus ini dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan bersentuhan dengan fasilitas-fasilitas umum. Dan saya rasa iman itu tidak perlu kita tunjukkan secara show off atau secara berlebihan, tapi iman itu bagaimana kita menjalani hidup kita dengan bijak, dengan penuh hikmat. Karena saya percaya Tuhan sudah memberikan kita hikmat bagaimana kita harus menjalani, mengantisipasi apa hal-hal kemungkinan terburuk yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya rasa ya mungkin menurut beliau tidak salah, tapi menurut saya ini merupakan pendapat yang sangat keliru. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pro dengan ibadah online? Saya rasa pandangan ini ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, dipertimbangkan dengan baik. Gereja-gereja yang tetap melaksanakan ibadah secara online, perspektif ini sebagai pandangan gereja-gereja modern yang cepat memahami perubahan, bagaimana mereka meresponi keadaan-keadaan yang terburuk di dalam masyarakat atau perkembangan-perkembangan zaman yang terjadi di seluruh dunia. Dan saya rasa gereja atau ibadah manapun sudah semestinya memahami perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan yang terjadi di belahan dunia lain. Dan saya rasa ibadah itu kan bukan sesuatu yang harus dilangsungkan di gereja. Ketika bait Allah dihancurkan, di mana orang Israel berserakan di mana-mana, dan mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan, atau mereka beribadah di rumah dalam kasus Yesus. Dan dia bilang gini, suatu saat kamu tidak akan lagi beribadah di gunung ini atau di tempat ini, tapi kamu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itulah sesuatu hal yang gagal dipahami oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka gagal memahami maksud dari ibadah kepada Tuhan itu seperti apa. Makanya orang-orang bangsa Israel pada waktu itu untuk beribadah di bait Allah. Dan itulah yang ditentang oleh Yesus, bahwa mereka mengkultuskan tempat, tapi sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan nggak mau dari kita. Nah, apa salahnya kita mengajak orang untuk ibadah online? Bukankah teknologi yang diberikan kepada kita sekarang ini agar kita manfaat bagaimana kita harus menjangkau jiwa-jiwa, dan kita tidak komunikasi antar kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Dan
Saya rasa gereja seperti ini, gereja yang menurut saya cukup smart atau cukup aware dengan hal yang terjadi di masyarakat. Dan saya rasa ini bukan sesuatu langkah yang kurang beriman. Saya rasa kalau ada orang yang berpandangan bahwa ini merupakan langkah kurang beriman, justru menurut saya ini langkah-langkah dari orang yang cukup beriman dan bijak menghadapi segala situasi, menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk di dalam gereja. Dan masakah kita harus tunggu beribadah di gereja lalu kita memuji dan menyembah Tuhan? Masa kita harus ke gereja baru kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas? Sebenarnya itulah yang ditentang oleh Yesus. Jangan membatasi orang menyembah Tuhan oleh tembok gereja, tapi biarlah orang beribadah kepada Tuhan dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, orang tetap menyembah Tuhan. Dan menurut saya ini sebuah langkah yang bijak, di mana gereja betul-betul meresponi perubahan yang terjadi di masyarakat. Ada salah satu masalah yang paling serius yang dihadapi oleh gereja zaman-zaman sekarang ini. Generasi muda hilang dari gereja. Saudara boleh lihat berapa banyak anak muda yang ada di gereja hari-hari ini. Banyak, khususnya di kota Jakarta ini, banyak banget anak muda yang hilang dari gereja. Dan saya rasa ini merupakan satu langkah yang bijak oleh gereja bagaimana mengadakan ibadah secara live streaming atau online, dan kita semua bisa menjangkau orang-orang yang mungkin hari ini sudah bete, sudah malas ke gereja. Mungkin saat-saat ini seperti anak muda yang sudah hidup sehari-harinya di gadget, dan mereka kebanyakan aktivitasnya di gadget. Dan menurut saya ini merupakan suatu langkah yang cukup bijak yang diambil oleh gereja untuk menjangkau anak-anak muda zaman sekarang ini. Dan saya rasa hari ini gereja di Jakarta, bahkan di seluruh dunia, gereja-gereja modern khususnya, sedang berlomba-lomba membuat aplikasi bagaimana menjangkau anak-anak muda, bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau gereja lewat gadget yang mereka punya, lewat media yang mereka punya, yang mereka pakai sehari-harinya. Dan saya rasa ini bukan sesuatu yang salah, tapi gereja lebih aware dengan perkembangan zaman yang akan terjadi perubahan yang begitu cepat. Dan mari kita baca satu firman Tuhan berkaitan dengan pro kontra yang terjadi di masyarakat. Mari kita baca Amsal 22 ayat 3. Saya bacakan buat saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu celaka. Gereja yang mengambil tindakan untuk online hari ini cukup bijak menanggapi firman Tuhan ini. Dan menurut saya ini merupakan langkah orang-orang yang bijak. Bagaimana aware dengan himbauan dari pemerintah, bagaimana peduli dengan kesehatan banyak orang, dan gereja tidak mengajak orang bukan untuk tidak beriman, tapi jangan membatasi gereja dengan tembok gereja. Jangan membatasi ibadah dengan tembok gereja. Jangan membatasi persekutuan dengan Tuhan. Dan saya rasa ini merupakan suatu langkah bagaimana kita menyerukan kepada semua orang. Kita bisa bersatu lewat roh. Kita bisa bersatu dalam roh. Kita bisa bersatu dalam iman dalam waktu yang bersamaan. Dan saya rasa ini merupakan langkah yang cukup bijak bagaimana gereja menjangkau orang dalam segala keadaan. Saya ingin menyinggung sedikit tentang apa yang terjadi dengan Yesus ketika Yesus menghadapi bahaya yang akan membahayakan dia waktu dia masih di bumi. Nah, saudara bisa baca di dalam Yohanes 7 ayat 1. Nah, di situ diceritakan bahwa orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi kata firman Tuhan begini, ia tetap di Yudea karena orang Yahudi itu berusaha membunuh dia. Orang Yahudi itu menunggu dia untuk keluar dari Yudea dan orang berusaha membunuh dia. Tapi Yesus tetap tinggal di Yudea. Karena apa? Karena Yesus tahu bahaya yang dihadapi. Apakah Yesus takut? Atau sebaliknya bahwa ini merupakan langkah bijak yang diambil oleh Yesus, bagaimana dia tidak ceroboh atau tidak bijak untuk menghadapi hal-hal terburuk yang terjadi. Sedangkan misi yang dia bawa, misi yang harus dibawa oleh gereja, rencana yang dibawa oleh gereja masih cukup panjang. Dan saya rasa ini merupakan langkah yang cukup bijak. Kemudian di dalam Yohanes 11 ayat 53-54, ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi itu berusaha membunuh dia, orang Yahudi bersepakat untuk membunuh Yesus, tetapi Yesus tidak tampil di muka umum. Jadi orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Yesus, dan dia juga tahu orang bersekongkol membunuh dia. Dan di sisi yang lain, dia juga tahu apa yang dia harus kerjakan. Misi yang dia bawa belum selesai, penyaliban, penebusan akan dosa belum selesai. Makanya Yesus tidak lagi tampil di muka umum, tidak lagi tampil show off. Saya Yesus yang begini, dan tampil di tengah-tengah umum, di tengah-tengah masyarakat. Tapi malah Yesus
tidak tampil seperti pada umumnya. Nah, pertanyaan yang sama bagi saudara-saudara yang tidak setuju dengan yang dilakukan oleh gereja untuk menggunakan ibadah online. Saudara perlu berpikir bahwa apakah Yesus takut atau malah Yesus bijak menanggapi hal terburuk yang akan terjadi. Ketika hal yang sama di dalam Matius 4 ayat 12 dan 13, ketika dia mendengar, Yesus mendengar tentang Yohanes tangkap oleh orang-orang Yahudi. Firman Tuhan saya bacakan buat saudara di sini. Tetapi pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Ketika Yesus tahu bahwa Yohanes ini merupakan orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan akan kedatangannya Mesias dan merupakan ancaman bagi orang Yahudi. Dan akhirnya orang menangkap Yohanes. Dan kemungkinan terburuknya adalah mereka akan menangkap Yesus. Dan setelah Yesus mengetahui hal itu, menyingkir, kata firman Tuhan, menyingkirlah ia ke Galilea dan meninggalkan Nazaret. Nah, apakah langkah Yesus meninggalkan Nazaret kemudian ia pergi ke Galilea merupakan sebuah langkah yang takut? Pertanyaannya bagi saudara yang tidak setuju, apakah Yesus takut dengan orang-orang Israel? Bukankah Yesus itu Tuhan? Dia bisa aja sentil orang-orang itu dengan kuasa yang begitu dahsyat. Tapi bukan itu yang Yesus pikirkan. Yesus tahu apa yang dia harus kerjakan. Gereja saat ini tahu apa yang dia harus hadapi. Gereja tahu apa yang dia harus lakukan untuk masa depan. Makanya gereja mengambil langkah bijak. Dan saya rasa gereja cukup smart untuk menanggapi hal ini. Bagaimana menyediakan ibadah kan bagi warga jemaat, dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka tetap bisa ibadah dan tetap bisa bersekutu. Dan hal yang berikut adalah, bukankah ini merupakan suatu momen yang paling baik bagi keluarga-keluarga yang saat ini mungkin mereka tidak bisa bersekutu bersama, dan ini merupakan saat yang paling baik bagaimana mereka menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga mereka. Dan ini kan suatu terobosan bagaimana kita pakat bersama-sama berdoa bersama keluarga, bersama gereja, bersama semua hamba Tuhan untuk kita tetap beribadah dan berdoa bagi teman Indonesia. Saya mengajak semua kita untuk melihat hal ini dengan pikiran yang positif, dengan pikiran yang bijak, bagaimana kita harus menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi atau kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan saya berharap kita semua tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga hati kita, menjaga imun kita, agar kita sehat dan tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Saya berdoa untuk semua, kiranya kita dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa juga untuk berdoa bagi Indonesia, berdoa untuk seluruh dunia. Kasus ini cepat teratasi, khususnya di Indonesia dan yang paling khusus lagi di kota Jakarta sebagai kota yang penularan virusnya banyak. Ini merupakan saatnya bukan kita berantem satu dengan yang lain, tapi coba kita berpikir dari perspektif yang positif dan bagaimana kita mengambil langkah-langkah preventif bagi jemaat Tuhan dan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk semuanya tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga iman, akseslah berita-berita yang baik dari berita-berita yang kredibel dan dari situs-situs yang memang resmi yang disediakan oleh pemerintah. Oh iya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Saya akan tetap update kondisi Jakarta. Kita tetap berdoa, kita percaya Tuhan melindungi setiap kita. God bless you.